Putar. Oke, baik Tolim sekalian, hari ini kita akan membahas kisi-kisi yang akan keluar nanti ketika UTS. Jadi saya harapkan kalian sudah menyiapkan catatan, ya, mencatat poin to poinnya, poin-poin pentingnya. Saya tidak akan menayangkan tampilan gambar, jadi kalian pasang telinga kalian baik-baik untuk mendengarkan dan menyimak, ya. Sambil disyarat juga bukunya, jadi sambil melihat bukunya, ditandain halaman berapa yang ada di buku. Oke, baik. Tadi nggak disyarat. Ambil buku dulu, Tat. Bentar, Tat. Nggak ada yang di-share. Oke, yang pertama, poin pertama adalah menyebutkan hak dasar sebagai manusia. Ya. Menyebutkan hak dasar sebagai manusia. Itu poinnya ya, silahkan dicatat. Apa maksudnya menyebutkan hak dasar sebagai manusia? Atau hak asasi yang paling dasar lah. Masih ingat hak dasar itu ada berapa? Oke, hak untuk hidup, ya, life. Kemudian yang kedua, Mendapat ya. freedom, kebebasan, kemerdekaan, liberty, gitu ya. Yang ketiga adalah bahagia, happiness. Bahagia. Ya. Karena puncaknya hak asasi manusia itu adalah kebahagiaan. Jadi kalau seseorang sudah bahagia, sudah pasti dia haknya terpenuhi ya. Misalkan kalau kita mau ngecek apakah rakyat Indonesia sudah terpenuhi atau tidak hak asasi manusianya. Tinggal tanya ke orang-orang, ke seluruh rakyat Indonesia. Apakah Anda sudah bahagia? Kalau jawabannya belum, berarti ya ada hak yang belum terpenuhi. Misalkan tanya ke Gino, Gino pagi ini kamu bahagia nggak? Alhamdulillah. Oh, bahagia. Tidak. Oh, berarti pagi ini, hari ini hak Gino terpenuhi semuanya ya. Tapi kalau nggak bahagia mungkin ada sesuatu hak yang tidak didapatkan hari ini. Misalkan tidak mendapatkan kasih sayang hari ini dari orang tuanya gitu ya. Atau sebagainya ya. Oke, itu ya. Hak dasar sebagai manusia. Jadi di poin ini juga ada nanti saya mengutip potongan ayat suci Al-Quran yang sudah kita pernah bahas ya. Quran surat Al-Maidah masih ingat ayat 32. Nah, di surat itu berisi tentang hak apa, menyangkut hak apa. Gampang lah itu, pasti gampang. Kalian bisa jawab. Oh, yang pernah store ya, yang pernah ditulis dulu. Ya, kalau tidak bisa menjawab, kayaknya kurang buka Quran atau kurang belajar. Oke, poin kedua, menjelaskan pengertian hak konstitusional. Ya. Menjelaskan pengertian hak konstitusional. Masih ingat apa itu hak konstitusional? Oke, apa Hilmi? Tunggu, Tat, saya lagi nyatet. Hak yang diatur di undang-undang. Hak Hak asasi yang manusia yang ada, dijamin yang undang-undang. diresmikan ya di dalam konstitusi negara tersebut. Kalau konstitusi negara kita ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah hak asasi manusia dan sekaligus hak kita sebagai warga negara, ya, hak warga negara. Karena sudah dijamin oleh negara, jadi sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak asasi manusia tersebut. Nah, hak kita sebagai warga negara, itu pengertian hak konstitusional. Paham ya? Oke, lanjut. Poin ketiga, menjelaskan hubungan hak dan kewajiban. Menjelaskan hubungan hak dan kewajiban. Apa hubungannya hak dan kewajiban? Punya hubungan apa mereka berdua ini? So sweet. Oke, saling melengkapi kata Pati. Bagus ya, saling melengkapi. Apalagi? Seimbang, menyeimbangkan itu ya. Saling melengkapi, saling menyeimbangkan. Boleh nggak mereka berpisah? Boleh nggak mereka bertikai gitu? Kalau tidak seimbang. Wajar, Tat, wajar. Kenapa? Dalam satu hubungan berarti wajar. Ini bukan hubungan. Kalau curhat mas. Kalau mau ngomong tunjukkan wajah kamu biar bertanggung jawab. Ini Tat, lemot banget ini. Jangan Surat kaleng. Kalau muncul nggak apa-apa. Jadi hak dan kewajiban itu mempunyai hubungan yang saling terikat, ya, hubungan timbal balik atau hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat. Ya, sebab akibat. Kenapa sebab akibat?
Jika A, maka B gitu ya. Jika B, maka A gitu ya. Artinya jika hak terpenuhi berarti sudah ada kewajiban yang dilaksanakan ya. Jika kewajiban dilaksanakan, maka ada hak yang akan terpenuhi dengan baik ya. Itulah hubungan sebab akibatnya. Jika pemerintah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka rakyat akan terpenuhi hak asasi manusianya. Kalau rakyat sudah terpenuhi hak asasi manusianya, maka pemerintah sudah menjalankan kewajibannya dengan baik ya, seperti itu. Baik. Oh, iya. Oke, poin berikutnya. Menyebutkan sikap yang mendasari pelaksanaan kewajiban. Menyebutkan sikap yang mendasari pelaksanaan kewajiban ya. Oke, jadi maksudnya apa? Menyebutkan sikap yang mendasari pelaksanaan kewajiban. Jadi kalau kita melaksanakan kewajiban kita, sikap apa yang mendasari sehingga kita mampu melaksanakan kewajiban kita? Nah, oke, kata Patih bertanggung jawab. Oke, itu bisa termasuk ya. Tanggung jawab, karena kalau kita tidak bertanggung jawab, kita pasti dalam melaksanakan kewajiban itu tidak maksimal, tidak ikhlas gitu ya. Tidak tuntas hasilnya. Kalau bertanggung jawab pasti sampai selesai. Misalkan kalian di kepengurusan organisasi sampai tuntas, sampai sertijab dilaksanakan ya, baru kalian sudah tuntas melaksanakan kewajiban kalian. Oke, itu ya. Kemudian poin berikutnya, nomor berapa ini? Nomor 5. Nomor 5, oke. Menyebutkan nilai-nilai dasar Pancasila. Nah, ini gampang juga ya. Nilai-nilai dasar Pancasila. Kalau kita berbicara nilai dasar, berarti nilai intinya ya. Inti dari inti ya. Core of the core katanya. Inti dari inti. Yoi. Oke. Pancasila ada berapa? 5. Wih, 5-1 lah Pancasila mah ya. Nilainya baru ada 5 ya. Pancasila. Ah, Hilman. Lah emang iya kan? Pancasila ada Benar, ini Bang. lain gitu ya. Silanya ada 5. Silanya ada 5. Ya. Jadi Pancasila ada 1. nilai dasarnya apa? Aduh. Kahor. Ketuhanan, ya. Adalah ketuhanan. Ya Yang artinya Maha Esa. bangsa Indonesia, negara Indonesia percaya akan adanya Tuhan. Atau bahasa kerennya believe in God ya. Benar nggak saya ngomong? Ya. Ya. Insya Allah benar, insya Allah benar. Artinya Tuhan berdaulat di Indonesia ya. Bilai in God. Kemudian yang kedua, nilai dasarnya sila yang kedua apa? Kemanusiaan. 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 Ini ada nilai kemanusiaan. Maksudnya apa? Manusia sudah seharusnya diperlakukan sebagai manusia ya. Tanpa hak asasi manusia, manusia mustahil bisa hidup sebagai manusia. Atau bahasa universalnya, internasionalnya, istilahnya adalah humanity ya. Nilai-nilai humanity, nilai-nilai humanis ya, memanusiakan manusia ya. Kemudian sila ketiga, apa nilai dasarnya? Nilai persatuan. Persatuan. Ini nilai persatuan, walaupun bangsa kita bangsa yang majemuk, bangsa yang beragam, tetapi kita bersatu menjadi sebuah bangsa, menjadi negara Indonesia ya. Nah, nilai universalnya istilahnya adalah nilai nasionalisme ya, nationality. Batuk Baji. Oke. Batuk lanjut. Baji. Sila keempat nilai dasarnya apa? Bermusyawarah. Dan. Suara. Musyawarah. Mufakat. Oke, nilai dasarnya adalah kerakyatan ya. Kerakyatan. Nilai-nilai kerakyatan yang di sana ada. Maksudnya apa? Rakyat yang berdaulat, rakyat pemilik negara ini gitu ya. Karena pemiliknya berasal dari rakyat ya, dijalankan oleh rakyat yang mewakili rakyat ya, dan dikembalikan kepada rakyat untuk kepentingan rakyat. Maksudnya di sini nilai universalnya adalah nilai apa? Demokrasi. Ya. Nilai demokrasi. Kalau kata Rocky Gerung, demokrasi itu adalah pemerintahan akal, bukan pemerintahan orang maksudnya ya. Percuma kita punya pemimpin orang tapi nggak punya akal. Jadi pilihlah orang yang punya akal gitu ya. Karena yang memimpin sesungguhnya adalah pemimpin akal ya. Pemimpinan akal melalui pemimpinan orang gitu ya.
Oke. Sila keberapa? 5. Sila kelima apa? Adilan. Keadilan Keadilan. sosial. Berarti nilai dasarnya adalah nilai keadilan, ya. Keadilan sosial nilai dasarnya. Bahasa universalnya adalah social justice, ya. Social justice. Keadilan sosial di segala aspek kehidupan. Oke, baik. Itu nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian poin berikutnya, menjelaskan pengertian warga negara. Oke, saya yakin kalian sudah tahu lah ya, definisi pengertian warga negara itu apa? Siapa yang bisa jawab? Warga negara itu apa definisinya? Orang yang Penduduk yang menduduki suatu tempat. Apa? Satu negara. Oke, semua orang yang menduduki berarti yang tinggal di dalam wilayah tersebut, ya, yang menurut hukum, ya, atau menurut undang-undang mereka resmi sebagai anggota dari negara tersebut, ya, yang Orang yang merupakan diakui oleh anggota dari undang-undang. negara tersebut disahkan melalui undang-undang. Contohnya kita ya punya KTP itu ya, kartu tanda penduduk. Oke, baik. Selanjutnya, poin berikutnya. 7. Menyebutkan pasal Undang-Undang Dasar nih ya. Ini paling seneng nih. Wih deh, mentang-mentang jago LCC. Waktu kelas 10 masih ingat saya. Yang ngacung terus ya. Menyebutkan pasal. Jadi ingat. Menyebutkan pasal dalam Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan hak warga negara. Ya, saya kasih tahu poinnya deh. Hafalkan pasal 27 ya. Pasal 27 ada berapa ayat? Ada 3 ayat ya. Ayat pertama apa bunyinya atau tentang apa ayat pertama itu intinya yang kalian tahu? 27 ayat 1 No. mengenai 27 ayat 1 kedudukan persamaan di depan hukum dan pemerintahan. Ya. Izin toilet, Tat. Ya, silahkan, Rik. Ayat 2 intinya tentang apa bunyinya? berhak mendapat Nah, berhak pekerjaan atas kehidupan yang layak. pekerjaan dan penghidupan yang layak ya. Ayat 3 bunyinya apa intinya? Ayat 3 tuh Oke. bela negara. Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara ya. Hafalkan itu poin-poinnya. Kemudian poin berikutnya menjelaskan hak legal ya. Nah, apa ini hak legal? Tadi ada hak konstitusional, sekarang ada hak legal. Bedanya apa? Perbedaannya ada di mana? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ayo tunjukkan siapa diri. Tertulis tidak tertulis. Tahu deh. Ayo, ada yang tahu nggak hak legal itu apa? Udah pernah ditayangkan kan? Legal. Didasarkan atas hukum dalam satu bentuk. Regal kali Sama Mi, regal. ulangi lagi Mi, yang keras Mi, yang langsung. Asik. Ini jadi feeder. Hak yang Apa Hak tadi? yang Benar, didasarkan. tadi benar. hak yang didasarkan atas hukum dalam satu bentuk. Oke, hak yang didasarkan atas hukum dalam suatu bentuk. Bentuknya apa hukum itu Mi? Ini Oke, ada. tentang hukum atau sosial. Oke, ada kalau bentuk hukum itu ada tertulis dan tidak tertulis ya, betul ya. Jadi hak legal itu hak yang dijamin oleh hukum ya. Artinya hak yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Hak yang kita miliki sebagai warga negara yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Artinya di bawah undang-undang dasar ya. Kan tata peraturan itu undang-undang dasar, di bawahnya undang-undang, di bawahnya lagi peraturan pemerintah, sampai kepada peraturan daerah ya. Jadi dari mulai undang-undang sampai peraturan yang paling bawah itu adalah hak legal ya. Misalkan hak dalam pendidikan, hak dalam sosial, hak dalam agama ya, hak dalam ekonomi, dalam kesehatan, nah itu termasuk hak legal ya. Termasuk hak dalam hukum ya. Oke, paham ya? Pasti bisa lah jawabnya ya. Jadi apa tuh? Poin Intinya hak legal. menjelaskan hak dasar manusia yang tidak bisa dikurangi. Menjelaskan hak dasar manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun dalam undang-undang dasar. Ya.
menjelaskan hak dasar manusia yang tidak bisa dikurangi ya dalam Undang-Undang Dasar lah, itu intinya ya. Berarti kita harus lihat di Undang-Undang Dasar ya. Pasal berapa yang mengatakan bahwa ada hak dasar. Tadi kita udah bicara 3 hak dasar kan? Dari mulai hak hidup, hak merdeka, dan juga hak bahagia katanya ya. Bahagia. Di Undang-Undang Dasar ada nggak yang menjamin itu? Dicantumkan dalam pasal berapa? 8 apa? Coba bunyinya apa? Oke, di situ ada kata tidak bisa dikurangi nggak? Nah, berarti cari yang lain ya. Ada di pasal 28, masih pasal 28 juga, 28I. Ya. 28I ayat 1. Ya, coba dibacakan. Ada yang pegang Undang-Undang Dasar atau di buku juga ada, di buku kalian. Pasal 28I ayat 1 silahkan dibacakan. Atau Dayan mau bacain ke sini ke depan? Dayan. Ayo di online siapa yang mau bacakan pasal 28I ayat 1? Dustin silakan atau siapa? Berapa Tat? Pasal 28? 28I ayat 1. Bentar. Ada di buku halaman 9, silahkan dibaca di sana. Pasal Untuk 28. hidup, Durasi. Pasal 28 iya Untuk Tat ya? hidup. Ya, hak untuk 28I hidup, ayat 1. hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati Nah, nurani, itu tuh yang dibacain ini Tat. agama, Beragama. Terus? hak untuk tidak diperbudak, Hmm. hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, Hukum dan hak dan hak untuk tidak dituntut atas hukum. dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oke, paham maksudnya, Mi? Yang lain paham maksudnya yang dibacakan Hilmi? Paham? Paham. Jadi kalau kita berbicara hak itu memang sangat banyak sekali hak kita ya. Dari mulai hak pribadi, hak ekonomi, hak sosial budaya, hak hukum ya, hak politik itu sangat banyak. Tetapi itu bisa dikurangi dalam keadaan tertentu tentunya ya. Tetapi ada hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, tadi yang disebutkan di pasal 28I ya. Hak untuk hidup yang pertama ya, jelas tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun. Hak untuk hidup, kemudian hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun ya. Sekalipun sekarang dalam keadaan pandemi, tidak bisa hak ini dikurangi ya. Misalkan udah pentingin ekonomi aja lah, rakyat mau mati mau enggak, biarin aja yang penting ekonomi. Lah nggak bisa, hak hidup itu dijamin di Undang-Undang Dasar ya. Bukan. Kenapa? Ya memang dalam proses penahanan itu tidak ada penyiksaan seharusnya ya. Dalam proses penyelidikan itu tidak ada penyiksaan, itu hanya inisiatif orang-orang di lapangannya aja itu ya. Hanya kreativitas orang-orang di lapangan aja ya. Tetapi ada batasannya tentunya ya. Ada caranya bagaimana mengumpulkan keterangan dan sebagainya. Kalau ada penyalahgunaan seperti itu kan bisa dituntut, bisa dilaporkan. Ada pra peradilan namanya ya. Pra peradilan itu untuk menuntut proses ketika dalam proses kita sebelum penahanan ya. Misalkan kita dituduh tersangkanya nggak memenuhi syarat-syaratnya, itu bisa dituntut ya. Oke, hukum yang berlaku surut itu artinya surut itu seperti air ya, pasang surut. Maksudnya adalah hukum itu berlaku ke depan, bukan masa lalu ya. Hukum itu untuk masa depan, bukan untuk masa lalu, betul nggak? Iya. Hukum berlaku untuk ke depan, bukan ke belakang. Artinya, saya ambil contoh Raffi Ahmad deh ya. Raffi Ahmad kan pernah terjerat narkoba ya. Tetapi setelah dilakukan penyelidikan, obat yang dikonsumsi oleh Raffi Ahmad itu tidak termasuk dalam jenis narkotika yang ada di undang-undang. Artinya dia tidak bisa dihukum, karena obat yang dia konsumsi tidak termasuk jenis obat yang tercantum dalam pasal narkotika itu. Ya, makanya dia bebas ya. Artinya belum ada hukumnya gitu ya. Nah, tidak bisa dihukum kecuali
nanti setelah itu dibuat lagi aturan yang baru yang mencantumkan obat itu, ya Raffi Ahmad tetap nggak bisa karena dia melakukan perbuatannya sebelum hukum itu berlaku gitu ya. Contohnya seperti itu. Jadi Hoki. ya, tidak ada perbuatan yang bisa dipidanakan sebelum adanya aturan tersebut ya. Itu prinsipnya, prinsip hukum itu. Jadi hukum itu berlaku ke depan ya. Nah, makanya kita belajar hukum itu untuk masa depan kita ya, bukan untuk masa lalu kita. Oke? Kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaan? Udah? Jelas ya? Oke. Memang membahas undang-undang tuh seru memang ya, kalau kita punya banyak waktu tuh ya, kita kupas habis undang-undang dasar. Kemudian menjelaskan kewajiban warga negara ya. Menjelaskan kewajiban warga negara ya. Berarti apa tuh kalau kewajiban itu apa? Kewajiban apa? Kewajiban artinya apa? Hal yang harus dilaksanakan. Oke, berarti yang harus dilakukan oleh warga negara kepada negara. Apa yang harus diberikan oleh warga negara kepada negaranya ya? Mematuhi aturan, membayar pajak, menghormati hak orang lain ya, itu salah satu contohnya. Kemudian poin berikutnya menjelaskan nilai praksis Pancasila ya. Jadi nilai praksis Pancasila. Menjelaskan Nilai praksis Pancasila. Iya, prakteknya ya. Nilai yang biasa dipraktikkan di Indonesia ya, nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila itu apa? Kan kalau tadi kita berbicara nilai dasar, kemudian ada nilai instrumental, itu berupa aturannya. Kalau nilai praksis yang biasa dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Contoh pengamalan dari sila pertama apa contohnya? Sholat, Toleransi. Beribadah, menjalankan ibadah, menghormati sesama umat beragama, menghormati antar umat beragama gitu ya, tidak memaksakan kehendak agama kita kepada agama yang lain ya, tidak mencampur adukan, misalkan Jumatannya di gereja lah nyobain gitu ya, biar saling ini, biar seru. mereka ibadahnya di masjid yang minggu ibadah, mau ibadah pesan mori. Ya. Dan gitu, Jal. Gimana, Mi? Gimana? Nanti. Kenapa? Terlalu dark. Sila kedua contohnya apa? Sila kedua, pengamalan sila kedua contohnya apa? Memperlakukan manusia secara manusiawi. Ya, persamaan derajat sebagai manusia. Oke. Siapa lagi? Kemanusiaan yang adil dan Kalau beradab. persamaan dalam hukum apa, Tat? Keberapa, Tat? Ya, itu sila kedua, itu termasuk sila kedua ya. Semua orang sama di hadapan hukum dan di hadapan hukum ya. Allah. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu memperlakukan manusia itu sama ya. Kenapa tuh, Bil? Tidak beda. Enggak ada. Enggak ada. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sila ketiga, apa contohnya? Nasionalisme. Oke, nasionalisme, cinta tanah air ya. Bela negara tuh. Rela berkorban, siap bela negara ya, itu. Toleransi juga terkait perbedaan ya, terkait perbedaan suku dan sebagainya, bahasa. Kemudian sila keempat, apa contohnya? Musyawarah. Melaksanakan musyawarah ya. Ketika kita punya problem atau punya rencana ya, kita mengadakan musyawarah karena di sana ada kepentingan banyak orang ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Musyawarah untuk mufakat. Kalau sudah mufakat, sudah kesepakatan ya berarti menjadi tanggung jawab bersama ya untuk dilaksanakan. Kemudian sila kelima apa contohnya? Oke, hidup hemat, tidak boros-boros ya. Walaupun anak sultan, tetap hidupnya sederhana gitu ya. Karena dengan kita hidup mewah-mewah, ada orang yang tersakiti melihat kita hidup bermewah-mewahan ya. Bisa jadi memancing orang untuk berbuat kejahatan kepada kita kalau kita terlalu menunjukkan kemewahan kita ya. Gitu. Wilson Gozali. Wilson juga.
Oke, Bukan, baik. apa Ya, itu gua? adalah contoh nilai-nilai praksisnya ya. Kemudian poin berikutnya menjelaskan faktor pelanggaran HAM ya. Menjelaskan faktor pelanggaran HAM. Kenapa pelanggaran HAM bisa terjadi? Apa aja faktornya? Oke. Internal dan Kita eksternal. kategorikan menjadi internal dan eksternal. Kalau internal itu apa? Dari dalam diri. Kita Dari dalam. Egoisan. Dalam ada dalam diri kita ya, karena manusia itu memang tempatnya salah, tempatnya hilap ya. Sifat tabiat manusia itu egois ya, ingin mementingkan dirinya sendiri, emosional. Nah, itulah sifat-sifat dasar manusia ya. Atau kurangnya pengetahuan ya, karena kurangnya pengetahuan dan sebagainya. Kemudian kalau faktor eksternal itu apa? Dari lingkungan. Oke, berada di luar sekitar. diri kita berupa itu lingkungan ya, lingkungan sosial, pertemanan ya. Kalau kita hidup di lingkungan pesantren, insya Allah kita akan terbawa baik. Tapi kalau kita hidup di lingkungan maling misalkan ya, tinggal di kampung maling ya pasti kebawa-bawa maling gitu ya. Kalaupun nggak maling pasti akan dicap oleh orang lain. Nah, kita juga termasuk kelompok mereka kayak gitu ya. Ada teori labeling ya, kalau teori sosial itu. Kemudian penyalahgunaan kekuasaan dari pemerintah itu bisa mengakibatkan pelanggaran HAM juga ya. Tidak tegasnya aparat, penyalahgunaan teknologi dan sebagainya. Ya, itulah bentuk pelanggaran HAM yang terjadi ya. Seharusnya rakyat ingin tahu informasi yang benar, tapi pemerintah tidak menyampaikan informasi secara benar gitu ya. Akibatnya hoaks beredar di masyarakat gitu ya. Makanya kenapa hoaks itu beredar? Karena pemerintah tidak bisa menyampaikan yang kebenaran itu seperti apa gitu ya. Kebenarannya tidak jelas. Makanya hoaks itu beredar di masyarakat ya. Oke. Baik, poin berikutnya menjelaskan jenis-jenis HAM ya. Masih ingat jenis-jenis HAM ada apa aja? Tadi sudah saya singgung juga tadi. Yang pertama ada hak apa? Jenis HAM-nya. Ya, ini diri kita punya hak. Maksudnya apa itu? Hak diri sendiri. Hak pribadi ya, ada hak pribadi ya. Hak kita sebagai individu ya. Contohnya kita berhak untuk menjadi warga negara, itu hak pribadi. Kita berhak berpergian kemanapun yang kita inginkan ya. Kita berhak untuk tempat tinggal. Kita berhak untuk masuk organisasi ya, itu hak pribadi itu masuknya. Kemudian ada hak Politik. apalagi setelah pribadi ada hak sosial. politik. Oke ya, bisa hak sosial ya. Hak sosial itu ya kita berhak untuk bersosialisasi, kita berkelompok dan sebagainya ya, atau mendapatkan kesejahteraan sosial, perlakuan yang sama ya, mendapatkan kesejahteraan sosial. Kemudian ada hak ekonomi di situ ya, kita berhak untuk melaksanakan jual beli ya, dagang dan sebagainya. Kita berhak untuk mengumpulkan kekayaan, berhak berusaha kan. Kalau mau kaya kerja, kalau nggak mau kaya ya, kalau nggak kerja ya miskin gitu kan, nggak punya apa-apa. Ada hak politik ya, ada juga hak politik. Contohnya hak apa ini politik nih? Hak untuk Dipilih dan memilih. mencalonkan atau hak untuk memilih dan dipilih gitu ya. Kalau kita nyalon pasti kita antara dipilih ya, dipilih atau tidak dipilih oleh para pemilih. Hak untuk mendirikan partai politik, misalkan ya kita tahu ya, ada Garbi ya, PKS Perjuangan tuh ya, pecahan dari PKS buat partai baru ya, Fahri Hamzah. Nah, ini Kemudian Amin Rais juga buat partai baru ya, PAN Perjuangan. Gelora. Karena ya Gelora Partai ya. Gelora. Fahri Bergelora sepanjang masa. Amin Rais juga buat partai baru, PAN Perjuangan. Karena konflik dengan anaknya sendiri ya. Nah itu hak politik. Dan juga hak dalam hukum ya. Kita mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, ya, mendapatkan perlindungan, jaminan, keamanan, dan sebagainya. Kemudian menyebutkan jenis-jenis pelanggaran terhadap kewajiban, ya. Menyebutkan jenis-jenis pelanggaran terhadap kewajiban.
banyak ya pelanggaran kewajiban kan seharusnya dilaksanakan tetapi kita tidak dilaksanakan. Nanti ini dalam perspektif warga negaranya. Contohnya ketika di rumah ya, kewajiban apa yang kita biasanya lalaikan? Membantu orang tua misalkan ya, tidak dilaksanakan, orang tua menyuruh, kitanya malah malas-malesan dan sebagainya. Kalau di kenapa? Jenis-jenis pelanggarannya, bentuknya ya. Kalau di jalan misalkan ya, kamu harusnya jalan di pinggir jalan tapi jalan di tengah jalan gitu ya. Itu kan malah ngeganggu hak orang ya. Ya. Kamu harusnya bawa kendaraan itu di kiri tapi di kanan ya, nabrak lah ya. Apa itu? Buset. Nabil, astagfirullahaladzim Nabil. Nonton Korea ya itu. Aduh. Astagfir. sorry. Ini mukanya dong. Ini mau San ditonton Morigi. pemirsa nanti di YouTube nih. Bisa. Oke, selanjutnya sama masih menyebutkan pelanggaran ya. Artinya pelanggaran yang biasa terjadi di sekolah nih ya, poin ini. Contohnya pelanggaran apa yang biasa terjadi di sekolah? Bully. SP. Yang trending topik DNF tahun lalu apa? Bully. Bullying ya. Apa Tat? Poinnya Tat? Poinnya pelanggaran yang biasa terjadi di sekolah ya. Tindakan bullying ya atau perundungan ya. Itu kan terjadi penyalahgunaan kekuasaan ya. Secara fisik ya, yang fisiknya lebih kuat, yang badannya lebih besar biasanya membuli yang lebih lemah, yang lebih kecil badannya ya. Akibatnya si Ada juga yang ngebully yang kecil, Tat. Banyak. Kalau Yang yang gede kecil, badannya Dayan, gede tuh. Dayan. kurang ajar namanya. Ali dong, Ali. Dayan Ali dibully. juga tuh, ngebully Tat. Dayan. Dayan suka bully Alitat, Dayan. Waduh, kamu jangan fitnah itu. Berarti Ali pembohong. Alitat mana suka bully saya si Alitat. Tapi ingat, kalau bullying itu artinya korban itu merasa terintimidasi ya, baik secara mental maupun fisik dan dia tidak mampu melawan. Kalau mampu Nah, melawan itulah. itu bukan lagi bullying ya, gitu. Namanya setara Berantem, itu, gitu. tanding Cuma namanya. Nah, bertumbuh itulah anjay. Tandingnya bertumbuh. Namanya perkelahian tanding gitu Berduit ya. itu. Partai kita partai lah, partai. Tumbuh. Jadi kalau perkelahian tanding itu sebetulnya legal-legal saja itu ya, kecuali dalam Itulah. perkelahian itu ada yang jadi korban Boleh. luka. Berarti atau legal dong. Nah, jadi anjay itu kelahi jatuhnya jangan gimana bully caranya. apa enggak, Tat? Jadi anjay itu intinya bully apa enggak gitu, Tat? Nih, kamu Bingung. masuk pidana Takjub itu tuh. nyebut itu ya. Kata Anjay. terlarang. Banyak makan odading sih kamu nih. Oke, baik. Selanjutnya makan tomat. menganalisis Lain, balap kewajiban aing. negara ya. Menganalisis kewajiban negara terhadap warga negara. Oke ya, poinnya menganalisis kewajiban negara terhadap warga negara. Jadi apa yang seharusnya Udah, Bang. diberikan oleh negara kepada kita warga negara ya, pasti tahu lah ya. Apa? Itu menganalisis nanti ini termasuk kewajiban negara atau hak negara atau hak warga negara atau kewajiban warga negara. Nanti di poin-poinnya itu kalian bisa membedakan ya. Soalnya analisis. Kenapa? Kalau itu menjadi kewajiban negara ya sudah pasti haknya warga negara untuk didapatkan kan. Terus kalau negara melakukan A, untuk siapa dia? Untuk warga negara asing atau siapa? Oke. Kan ada kaitannya, pasti kewajiban berkaitan dengan hak. Kemudian menjelaskan kedudukan warga negara ya. Menjelaskan kedudukan warga negara. Artinya kedudukan sebagai warga negara itu kita seperti apa kan? Ya. Misalkan tadi dalam pasal 27 ayat 1 ya. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tingginya tanpa terkecuali ya gitu. Semuanya wajib menjunjung tinggi ya tanpa kecuali ya, dan semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama ya.
Artinya bahasa hukumnya adalah equality before the law, ya. Equality before the law. Semuanya sama di depan hukum, ya. Semua orang itu sama di mata hukum, ya. Nanti hukum kan kita udah pernah bahas, ya. Kelas 11 sudah pernah belum? Belum ya? Nah, Oh, nanti bab 2 kita bahas hukum oh, nanti belum. di sini. Oke, selanjutnya Ngaco dah lu. menjelaskan upaya pencegahan atau preventif, ya. Upaya pencegahan untuk mencegah pelanggaran HAM, ya. Upaya pencegahan Asertif, apa asertif. yang bisa dilakukan. Upaya pencegahan apa, Tat? Upaya pencegahan untuk mencegah pelanggaran HAM. Misalkan apa yang seharusnya dilakukan oleh negara sehingga pelanggaran HAM itu tidak terjadi. Kalau Saya mah sebagai ingatnya asertif aja. warga negara, apa yang Tegas, harus tegas. dilakukan oleh warga negara untuk Razia. mencegah pelanggaran HAM tidak terjadi, ya. Biasanya memang faktor pelanggaran itu terjadi karena faktor ekonomi juga, ya. Sangat berkaitan erat. Kalau tingkat kesejahteraan di suatu daerah, suatu masyarakat itu tinggi, pasti angka kejahatan juga turun, rendah gitu, ya. Tetapi kalau tingkat kesejahteraan di masyarakat itu rendah, pasti tingkat kejahatan juga akan tinggi. Orang pasti gampang emosi, ya, gampang marah, ya, pasti juga dia mengambil hak orang lain karena dia juga haknya tidak tercukupi gitu, ya. Itu teori konflik sosial, teori kriminal itu, ya. Makanya di masa sulit ini pemerintah harusnya ya itu mengeluarkan bantuan-bantuan. Kalau nggak ada bantuan, rakyat nggak kerja, ya nanti kriminalitas meningkat itu. Kemudian poin berikutnya menjelaskan pasal perekonomian, ya, menjelaskan pasal perekonomian dan kesejahteraan nasional dalam Undang-Undang Dasar, ya. Pasal perekonomian dan kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar. Ada nggak di buku kalian? Ada, ya, di halaman 10 tuh, ya, tentang perekonomian tuh dan kesejahteraan sosial. Pasal berapa, yo? Pasal berapa tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial? Oke, 33 ayat 1 baca katanya, baca, coba bacain. Oke. Kekeluargaan berarti, ya, dikelola oleh keluarga. Keluarganya dia tapi, ya. Keluarganya pemerintah. Pasal 33 ayat 2. Yang di online juga baca, coba sambil dibaca. Pasal 33 ayat 2-nya apa katanya? Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oke, jadi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ya. Yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Berarti air, udara itu menguasai hajat, BBM, ya, mineral batu bara kan menguasai hajat hidup orang banyak, itu harus dikuasai oleh negara, ya. Kemudian pasal 33 ayat 3-nya apa? Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, ya, jadi jelas nih, ya. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ya. Jadi kemakmuran rakyat bukan kemakmuran orang lain, ya. Kita sampai 825, ya. Oke, masih ada beberapa poin lagi. Kemudian Bentar. Itu berarti pasal 33 ya, Tat, semuanya. ya, seperti itulah. Kemudian menyebutkan pasal tentang kesejahteraan sosial, ya. Kesejahteraan sosial ada di pasal 28, ya. Coba cari yang menyangkut tentang kesejahteraan sosial itu pasal berapa, ya. Yang orang itu berhak untuk sejahtera lahir batinnya, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, ya, dan memperoleh layanan kesehatan. Pasal berapa, Tusan? 28 ayat 2.
Bukan, itu dalam hukum itu. Ya, kesejahteraan sosial coba cari. Oke, selanjutnya. Oh, 28H ayat 1 kan. Oke, 28H ayat 1. Nah, oke betul ya. Kemudian menganalisis nilai praksis Pancasila bagi pemerintah ya. Apa, Sat? Menganalisis nilai praksis Pancasila bagi pemerintah. Menganalisis nilai praksis Pancasila bagi pemerintah ya. Artinya seharusnya bagaimana pemerintah itu melaksanakan Pancasila ya. Seharusnya Pancasila itu dilaksanakan oleh pemerintah lebih dulu atau oleh rakyat lebih dulu? Pemerintah. Pemerintah dulu. Dua-duanya. Tapi yang terjadi kan pemerintah yang menyuruh-nyuruh rakyatnya untuk Pancasila, tapi mereka membuat kebijakan tidak Pancasila, itu ya. Itulah Mereka poinnya. mengatakan orang yang mendukung mereka Pancasilais, ya, yang orang yang kiri dan berseberangan yang mengkritik mereka dikatain tidak Pancasila, anti NKRI. Itulah. Ya. Itulah Bahkan poinnya. ada sebuah pernyataan di Sumatera Barat Sumbar oleh pejabat tidak Pancasila. oleh anggota DPR lah kita sebut ya. Nah, kita sebutlah ketua MPR itulah. Ketua DPR. Nah, itulah kita sebut Puan Maharani. Dia mengatakan Dalam semoga masyarakat Sumatera Barat mendukung negara Pancasila. Lah apa maksudnya ini gitu ya? Apakah dia mengatakan masyarakat Sumatera Barat itu tidak Pancasila atau belum Pancasila atau belum mendukung negara Pancasila? Ya. Kenapa? Ya jelas masyarakat Sumatera Barat. Ada nggak di sini orang Sumatera Barat di sini? Banyak. Kasih Kita paham dong. Tersinggung saya nggak? paham anak ideal Dian. Selama ini kita apa? Shap, Kita yuk. nggak apa-apa. Pancasila itu buatan siapa? Banyak tokoh-tokoh Sumatera Barat yang ikut mencetuskan Pancasila. Ya. Mabok itu, Tat. Apakah karena masyarakat Mabok Sumatera aja. Barat terlalu religius? Apakah karena masyarakat Sumatera Barat tidak memilih PDIP? Ah, Kan Oh. punya. tahu. Itu aja. Apakah karena masyarakat Sumatera Barat tidak memilih Jokowi pada saat Pilpres kemarin, makanya dituduh tidak Pancasila? Wah, Akhirnya Wah. kan mereka kena batunya sendiri ya. Mereka tidak ikut kompetisi akhirnya di Sumatera Barat. Nah, itu salah satunya ya. Itu juga ada di soal nanti ya. Jadi itu terkait pelanggaran hak yang dilakukan oleh pejabat negara itu ya. Seharusnya tidak boleh mengeluarkan pernyataan seperti itu ya. Yang menyakiti, yang membuat perpecahan. Bahkan bukan hanya itu kan. Ada lagi pernyataan yang mengatakan hati-hati paham radikalisme ya mulai masuk menyebar melalui masjid-masjid pemerintah sekarang ini ya yang dibawa oleh mereka yang agamanya pemahaman agamanya tinggi ya yang pintar bahasa Arab yang hafiz Quran yang good looking kayak Hasbi gitu ya. Nah, itulah radikal Apa? ini. Ada ini. Jelas. Radikal. Hasbi good looking. Yang good looking disangka radikal gitu ya. Ini kan apa kerjaannya cuma Radikal itu bebas. gitu ya. Memecah belah umat gitu ya. Luar biasa ya. Ini rejim sekarang. Yang jelas kita mengambil hikmah di pelajaran ya. Nanti anak kalian, anak cucu kalian, anak kalian lah nanti suatu saat nanti ketika sekolah SMP atau SMA nanti ada di pembahasan buku pelajarannya ini ya sekarang masalah-masalah pemerintahan sekarang ya terkait Jokowi, menteri-menterinya ya pasti dibahas di buku pelajaran nanti akan masuk di buku ya karena hati-hati dengan sejarah itu ya orang pasti tercatat dalam sejarah ya. Oke baik waktu kita juga sudah habis ya kurang lebih itu poin-poinnya dan jangan lupa tujuan bernegara ya ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea keempat, tujuan bernegara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia ya. Nah, itu diingat-ingat lagi. Oke baik, alhamdulillah pertemuan kita sudah selesai.